Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Saya Trisuci yang akan memandu jalannya pemaparan materi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa PGSD kelas 2A akan membahas topik yang sangat penting, yaitu analisis hubungan antara gizi dengan perkembangan fisik anak. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Trisno SPD MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan dari rekan-rekan saya, Asti, Trisuci, Asriana, Helmina, dan Mainur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriana. Di sini saya akan membacakan daftar isi. 1. Latar belakang dan tujuan. 2. Pentingnya nutrisi bagi pertumbuhan fisik. 3. Dampak kurang gizi terhadap perkembangan. 4. Pengaruh status gizi terhadap proses belajar. 5. Mekanisme biologis gizi dan otak. 6. Korelasi statistik dan implikasi pedagogis. 7. Kesimpulan dan saran. 1. Latar belakang dan tujuan penulisan. Latar belakang masa anak usia dini adalah periode Golden Age. Pertumbuhan fisik dan otak berlangsung sangat cepat. Masalah gizi di Indonesia, stunting, wasting berdampak tidak hanya pada fisik, tetapi juga pada kognitif. Banyak praktis pendidikan belum menyadari bahwa kesiapan belajar anak sangat bergantung pada status biologisnya. Malnutrisi menyebabkan hambatan pada sinapsis otak dan koordinasi motorik. Tujuan penulisan: 1. Menjelaskan peran vital nutrisi sebagai fondasi pertumbuhan fisik anak usia dini. 2. Mengidentifikasi dampak sistemik dari kurang gizi berdasarkan data ilmiah. 3. Menganalisis kolerasi antara kecukupan gizi dengan efektivitas penyerapan materi belajar. Perkenalkan, nama saya Helmina dengan NIM 25376GSD 0949. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi. Yang pertama, pentingnya nutrisi bagi pertumbuhan fisik. Yang pertama ada zat gizi makro, yang dimana protein dan energi sangat penting untuk pertumbuhan fisik optimal. Protein berperan dalam pembentukan sel baru dan perbaikan jaringan, tulang, serta otot. Vitamin dan mineral mendukung proses metabolisme, memperkuat sistem imun, dan mencegah penyakit infeksi yang menghambat pertumbuhan. Yang kedua ada kematangan motorik. Kecukupan gizi berkorelasi langsung dengan kemampuan motorik kasar seperti berlari dan melompat, sedangkan motorik halus seperti menulis dan memotong. Tanpa nutrisi yang memadai, lempeng pertumbuhan tulang tidak berfungsi maksimal, menyebabkan kegagalan dalam mencapai potensi pertumbuhan linear. Sistem imun yang kuat menjamin proses pertumbuhan tidak terganggu oleh penyakit infeksi yang berulang. Yang kedua ada dampak kurang gizi terhadap perkembangan. 15-20% penyusutan sel otak diakibatkan karena kekurangan gizi kronis hingga usia 2 tahun. Yang kedua ada keterlambatan saraf pusat, yang dimana maturasi biologis melambat, termaksud keterlambatan perkembangan sistem saraf pusat. Yang ketiga diakibatkan karena fisik lemah dan rentan. Anak dengan gizi kurang seperti TB dan BB rendah menunjukkan fisik lemah, kurang aktif, dan koordinatif tubuh rendah. Yang keempat, karena adanya hambatan eksplorasi motorik, yang dimana malnutrisi kronis atau stunting menyebabkan koordinasi tubuh rendah akibat terhambatnya maturasi sistem biologis. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Asti dengan NIM 25376GSD 0971. Di sini saya akan membacakan poin 4 dan poin 5. Yang pertama, poin 4, pengaruh status gizi terhadap proses belajar. 64,5% variasi kognitif anak ditentukan oleh situasi gizi. Yang pertama ada defisit konsentrasi. Gizi kurang menurunkan daya konsentrasi dan keterlibatan anak dalam aktivitas kelas.
Yang kedua, ada keterlambatan bahasa dan memori. Anak dengan stunting sering mengalami speech delay dan memori pendek. Yang ketiga, ada kesulitan instruksi. Anak gizi buruk kesulitan mengikuti instruksi belajar yang kompleks. Yang keempat, ada problem solving rendah. Anak gizi normal memiliki kemampuan pemecahan masalah jauh lebih superior. Jadi, selanjutnya saya akan membacakan poin 5. Di poin 5 ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme biologis, gizi, dan pembentukan otak. Yang pertama ada konsepsi sampai dengan 2 tahun, yaitu periode kritis yang menentukan arsitektur biologis seumur hidup atau sering disebut HPK. Yang kedua ada degenerasi neurologis atau sering disebut malnutrisi, yaitu pengurangan sel otak 15-20%, melemahkan kondisi kognitif. Yang ketiga ada hambatan nutrisi saraf, yaitu respon motorik dan sensorik lebih lambat dari anak bergizi normal. Yang keempat ada defisit memori dan bahasa, yaitu kerusakan seluler atau sering dibilang memori jangka lemah dan space delay. Yang kelima ada dampak di sekolah, yaitu sering disebut biologis rendah atau anak tertinggal dari rekan sebayanya sejak hari pertama sekolah. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainur Hayatul Fahmi dengan NIM 25376 GSD 0952. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan di nomor 6, yaitu kolerasi statistik dan implikasi pedagogis. Kolerasi statistik yang pertama itu 64,5%, yaitu variasi kognitif ditentukan oleh status gizi. Kedua, 15-20%, yaitu penyusutan sel otak akibat malnutrisi pada HPK. Ketiga, BB atau TB, yaitu indikator gizi berkolerasi dengan skor kognitif. Implikasi pedagogis. Pertama, identifikasi dini atau hambatan bahasa dan ingatan lemah sering berakar pada gizi buruk. Kedua, kolaborasi guru dan orang tua dalam pemantauan status gizi berkala. Ketiga, penyesuaian metode belajar untuk anak dengan riwayat gizi buruk. Keempat, edukasi gizi di sekolah sebagai intervensi pencegahan dampak kognitif. Kemudian nomor 7 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pertama, fondasi struktur. Gizi adalah variabel utama yang menentukan pertumbuhan fisik, linear, dan motorik anak. Kedua, kerusakan biologis, yaitu stunting dan malnutrisi mengakibatkan pengurangan sel otak permanen, menurunkan kapasitas kognitif hingga 64,5%. Ketiga, kesiapan belajar, yaitu anak bergizi normal lebih unggul dalam konsentrasi, memori, dan problem solving. Kemudian saran, pertama, pendidik atau guru, yaitu PK terhadap status fisik siswa atau lakukan screening gizi awal jika anak sulit berkonsentrasi atau lambat motoriknya. Kedua, orang tua, yaitu prioritaskan pemenuhan gizi 1000 HPK untuk mencegah penyusutan sel otak yang bersifat irreversible. Ketiga, kebijakan sekolah, yaitu integrasikan program makanan tambahan kaya protein, vitamin, dan mineral untuk menunjang kesiapan belajar siswa. Terima kasih, itu saja dari saya.
Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai kaitan erat antara gizi dan tumbuh kembang anak. Kami berharap informasi ini bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Saya Trisuci mewakili seluruh anggota kelompok pamit undur diri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.